Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuridaya dari kelompok 2, Prodi Sistem Informasi 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil progres proyek kami dari pertemuan 1 sampai 7 dengan judul Sistem Informasi Supply Chain Management berbasis web untuk UMKM Sambal Dadak AMIL untuk mata kuliah Information System Project Management. Oke, baik, langsung saja ke modul yang pertama. Sini ada latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi ini mendorong UMKM beradaptasi dengan sistem digital agar tetap kompetitif. Namun, banyak UMKM termasuk Sambal Dadak AMIL ini masih mengelola rantai pasoknya secara manual, sehingga menyebabkan pemborosan waktu, bahan baku, dan juga biaya. Jadi, di sana tuh prosesnya masih menggunakan manual seperti mencatat di kertas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama itu digitalisasi. Digitalisasi sistem untuk menggantikan pencatatan bahan manual. Yang kedua target. Menurunkan bahan busuk dari yang tadinya 10% maksimal menjadi 3%. Selanjutnya yang terakhir adalah lebih efisien. Efisiensi operasional dengan sistem terintegrasi. Langsung lanjut ke modul kedua yaitu pemilihan metodologi. Jadi, kelompok kami memilih metode pengembangan dengan metode agile dengan kerangka kerja Kanban. Jadi, ini tuh metode pengembangan software yang dijalankan secara iteratif, berulang, serta bisa diubah di tengah jalan bila perlu. Alasan kenapa kelompok kami memilih metode agile, yaitu proyek butuh fleksibilitas menerima perubahan fitur berdasarkan masukan pengguna. Dan juga kami menggunakan tools Trello. Jadi bisa membantu tim melihat progres tugas secara visual seperti to, do, doing, dan done. Lalu feedbacknya cepat, kolaborasinya lancar, dan bisa beradaptasi dengan kebutuhan bisnis UMKM yang dinamis. Lanjut ke modul yang ketiga yaitu Project Charter. Di sini ada tim pengembang. Yang pertama ada Fikri Firmansyah sebagai Project Manager, lalu ada Aisyah Nuridaya dan Najwa Aulia sebagai Business Analyst, Dinar Triadi Apandi dan Davina Nabila Jatikusumo sebagai Sistem Analis. Lalu untuk Software Engineer-nya yang pertama ada Ferdi Pratama sebagai Front End, Dinar Triadi Apandi sebagai Back End. Kemudian Test Engineer-nya yang pertama yaitu Davina Nabila Jatikusumo dan terakhir ada UI UX Designer yaitu Fikri Firmansyah. Lanjut masuk ke ruang lingkup project. Jadi di sini tuh ada dua yaitu in-scope dan out-scope. Jadi in-scope itu yang akan dikembangkan. Jadi ada 4. Yang pertama ada manajemen stok bahan baku untuk mengelola stok, lalu ada manajemen resep untuk mencatat resep secara detail, lalu ada laporan penjualan, analisis penjualan, lalu ada dashboard. Selanjutnya ada outscope yang tidak akan dikembangkan. Yang pertama itu ada sistem pembayaran online dan aplikasi mobile versi iOS atau Android. Jadi, kenapa kita tidak mengembangkan? Karena kita hanya fokus ke bagian inventory atau supply chain. Lanjut ke modul keempat yaitu analisis dan konstruksi CLD atau Causal Loop Diagram. CLD itu analisis sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel dalam sistem bisnis. Yang pertama ini ada balancing loop. Jadi di balancing loop ini ada 4 variabel. Yang pertama ini ada frekuensi belanja ke jumlah stok. Ini tandanya plus. Jadi jika kita semakin sering belanja, maka jumlah stok bahannya juga akan semakin meningkat. Lalu ada jumlah stok bahan ke penjualan menu. Maka jika jumlah stok bahan semakin banyak, maka penjualan menu juga semakin meningkat. Lalu penjualan menu ke keuntungan ini plus. Maka jika penjualan menunya banyak, maka keuntungannya juga akan meningkat. Di sini ada frekuensi belanja ke keuntungan ini minus, karena semakin sering belanja membutuhkan banyak biaya, maka keuntungannya juga akan menurun. Jadi balancing loop ini tuh membentuk loop penyeimbang alami agar stok dan profitnya ini agar tetap stabil. Selanjutnya ada reinforcing loop atau loop penguat.
Di sini ada jumlah pelanggan ke penjualan menu ini tandanya positif. Jika jumlah pelanggannya banyak, maka penjualannya juga akan semakin meningkat. Lalu penjualan menu ke kepuasan pelanggan ini positif. Jika penjualan menunya banyak, maka kepuasan pelanggan itu semakin meningkat. Terus kepuasan pelanggan ke popularitas warung ini plus, jika pelanggan puas, maka popularitas warung juga akan semakin meningkat. Lalu popularitas warung ke jumlah pelanggan ini plus, jika popularitasnya tinggi, maka jumlah pelanggannya juga akan semakin meningkat. Next, untuk modul yang kelima yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS. Yang pertama ini ada kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang pertama ada manajemen beranda. Untuk requirement fungsional yang pertama ini ada dashboard, ringkasan stok, dan grafik. Lalu yang kedua ada notifikasi stok menipis atau kadaluarsa. Lalu yang kedua ada manajemen kelola stok. Yang pertama ada input data bahan baku, selanjutnya tracking stok real time, notifikasi stok minimum, edit atau hapus data bahan, yang terakhir ada alert, overstock atau understock. Selanjutnya ada manajemen resep kebutuhan. Untuk requirement fungsional yang pertamanya itu pencatatan resep dan komposisi bahan. Selanjutnya ada manajemen daftar belanja. Ada daftar belanja otomatis, tandai bahan sudah dibeli, dan yang terakhir ada ekspor list belanja ke PDF atau ke WhatsApp. Selanjutnya ada manajemen penjualan. Yang pertama ada pencatatan transaksi, pengurangan stok otomatis, notifikasi stok habis, kalkulasi kebutuhan bahan, cek ketersediaan bahan, peringatan stok tidak mencukupi. Dan yang terakhir ada manajemen pengguna. Itu ada login dengan username atau password dan juga role, yaitu sebagai admin dan juga user. Oke, selanjutnya ke kebutuhan non-fungsional. Jadi kebutuhan non-fungsional ini tuh bagaimana si sistem harus bekerja. Yang pertama ada kinerja atau performance. Untuk requirement non-fungsional yang pertamanya itu loading data real time maksimal 5 detik. Selanjutnya ada proses prediksi bahan baku maksimal juga 5 detik. Selanjutnya ada keamanan atau security. Yang pertama ini enkripsi password dengan hashing aman. Lalu ada backup data otomatis selama 24 jam. Selanjutnya ada keandalan atau reliability. Yang pertama itu ada error handling yang informatif dan integritas data transaksinya itu terjamin. Selanjutnya ada scalability atau skalabilitas. Itu ada satu, yaitu support 1000 transaksi per bulan. Selanjutnya ada usability atau kemudahan pengguna. Yang pertama itu ada interface intuitif, kemudian ada notifikasi jelas dan mudah dipahami oleh pengguna, lalu ada responsif di semua device. Selanjutnya ada keteroperasian atau interoperability. Yang pertama itu ada compatible browser modern, lalu export laporan PDF dan Excel. Yang terakhir itu ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Yang pertama ada kode terdokumentasi dengan baik, arsitektur modular, dan juga log error detail. Selanjutnya ke modul yang keenam yaitu data dictionary atau deliverable. Jadi data dictionary ini katalog terpusat yang mendefinisikan dan mendeskripsikan struktur, tipe hubungan, dan karakteristik data dalam suatu sistem atau database.
Nah, untuk toolsnya yang digunakan itu kita menggunakan Google Spreadsheet. Dan juga ada 8 entitas. Yang pertama ini ada entitas user. Yang pertama ada field name-nya itu ada ID dengan data type-nya itu integer, length size-nya 0, description-nya itu ID unik pengguna, lalu primary key, default value-nya itu kosong, lalu order rules-nya itu auto increment dan not null. Selanjutnya ada username dengan tipe data varchar, length size-nya 50, description-nya nama pengguna, primary key atau foreign key-nya itu unique key, default value-nya itu kosong, order rules-nya itu not null. Selanjutnya ada password dengan tipe data varchar, length size-nya itu 255, description-nya itu kata sandi yang terenkripsi. Dan primary atau foreign key-nya ini kosong, default value-nya itu kosong, order rules-nya itu not null. Selanjutnya ada role dengan tipe data enum, admin, dan juga karyawan, length size-nya kosong, dengan description-nya itu peran pengguna dalam sistem, primary atau foreign key-nya kosong, default value-nya itu karyawan, order rules-nya itu nullable atau bisa kosong dan juga bisa diisi. Untuk entitas yang kedua ini yaitu stok bahan. Untuk field name yang pertama ini ada ID bahan dengan tipe data integer, description-nya ini ID unit bahan, dengan primary key, order rules-nya itu auto increment, not null. Selanjutnya ada nama bahan, tipe datanya itu varchar, length size-nya 100, description-nya itu nama bahan baku, dan order rules-nya itu not null. Selanjutnya ada jumlah dengan tipe data desimal, description-nya itu jumlah stok saat ini, order rules-nya not null. Lalu ada satuan dengan tipe data varchar, length size-nya 20, description-nya itu satuan jumlah seperti kilogram, gram, dan juga liter, order rules-nya itu not null. Lalu harga satuan dengan tipe data desimal, deskripsinya itu harga persatuan, order rules-nya itu not null. Lalu tanggal input dengan tipe data date time, description-nya waktu pertama kali input, default value-nya itu current timestamp. Order rules-nya itu not null. Kemudian ada tanggal update dengan tipe data date time, description-nya itu waktu terakhir update, order rules-nya nullable. Yang terakhir ada keterangan, tipe datanya itu teks, description-nya itu catatan tambahan, order rules-nya itu nullable. Selanjutnya entitas yang ketiga yaitu resep. Field name yang pertama ini ada ID resep dengan tipe data integer, description-nya ID unique resep, primary key, order rules-nya auto increment, dan juga not null. Yang kedua ada nama makanan dengan tipe data varchar, length size-nya 150, description-nya itu nama makanan, order rules-nya itu not null. Lalu ada tanggal input, data tipenya date time, description-nya waktu input resep, default value-nya itu current timestamp, order rules-nya itu not null. Yang terakhir ada keterangan dengan tipe data text, description-nya deskripsi resep, order rules-nya itu nullable. Lanjut ke entitas yang keempat yaitu resep detail. Untuk field name yang pertama ini ada ID detail dengan tipe datanya integer, description-nya ID unique detail resep, primary key, order rules-nya itu auto increment dan juga not null. Yang kedua ada ID resep dengan tipe data integer, deskripsinya itu ID resep, foreign key ke resep, lalu order rules-nya itu not null. Selanjutnya ada ID bahan dengan tipe data integer, deskripsinya itu ID bahan, foreign key ke stok bahan, order rules-nya not null. Lalu ada jumlah dengan tipe data desimal, deskripsinya jumlah bahan yang digunakan, order rules-nya itu not null. Yang terakhir ada satuan dengan tipe data varchar, length size-nya itu 50, description-nya itu satuan jumlah, dan order rules-nya ini nullable. Lanjut ke entitas yang kelima yaitu penjualan. Field name yang pertama ini ada ID penjualan dengan tipe data integer, description-nya ID unit penjualan, primary key, order rules-nya auto increment, not null. Lalu ada ID resep, tipe datanya integer, description-nya ID resep yang dijual, foreign key ke resep, order rules-nya itu not null. Lalu ada nama makanan dengan tipe data varchar, length size-nya 150, description-nya nama makanan yang dijual, order rules-nya itu not null. Lalu selanjutnya ada quantity, tipe datanya desimal, description-nya itu jumlah yang terjual, order rules-nya itu not null.
Yang terakhir ada waktu, dengan tipe data date time, description-nya itu waktu transaksi, default value-nya itu current timestamp, order rules-nya itu not null. Lalu masuk ke entitas yang keenam, yaitu penjualan detail. Field name yang pertama ini ada ID detail dengan tipe data integer, description-nya itu ID unique detail penjualan, primary key, order rules-nya itu auto increment not null. Lalu ada ID penjualan dengan tipe data integer, description ID penjualan, foreign key ke penjualan, order rules-nya itu not null. Lalu ada ID bahan dengan tipe data integer, description-nya ID bahan, order rules-nya itu not null. Kemudian ada nambah bahan dengan tipe data pacar, length size-nya itu 150, description-nya nambah bahan, order rules-nya itu not null. Lalu ada jumlah dengan tipe data desimal, description-nya itu jumlah bahan yang digunakan, order rules-nya itu not null. Terakhir ada satuan dengan tipe data pacar, length size-nya itu 20, description-nya itu satuan jumlah, order rules-nya itu nullable. Lanjut ke entitas yang ketujuh, yaitu riwayat stok. Field name-nya itu yang pertama ada ID riwayat, dengan tipe data integer, description-nya ID unique riwayat stok, primary key, order rules-nya auto increment, dan juga not null. Ada ID bahan dengan data tipenya integer, description-nya ID bahan, foreign key ke stok bahan, order rules-nya not null. Ada jumlah perubahan dengan tipe datanya desimal, description-nya itu jumlah perubahan stok, order rules-nya itu not null. Lalu ada jenis perubahan dengan tipe data enum, masuk dan juga keluar, description-nya itu jenis perubahan stok, order rules-nya itu not null. Selanjutnya ada tanggal perubahan dengan tipe data date time, deskripsinya waktu perubahan, default value-nya itu current timestamp, order rules-nya not null. Terakhir ada keterangan dengan tipe data text, deskripsinya itu alasan perubahan, lalu order rules-nya itu nullable. Yang terakhir entitas ke-8 yaitu history penjualan. Field name yang pertama ini ada nama makanan dengan tipe data varchar, length size-nya itu 150, deskripsinya itu nama makanan, order rules-nya itu not null. Yang terakhir ada jumlah terjual. Dengan tipe data desimal, deskripsinya itu total jumlah terjual, order rules-nya itu not null. Oke, selanjutnya ke modul ke-7, yaitu Logical System Design menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi, ERD itu diagram yang digunakan untuk merancang satu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau memperlihatkan relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Jadi, di sini ada ERD untuk UMKM Sambal Dadaka Emil. Yang pertama ini ada 8 entitas yang teridentifikasi serta beberapa relasi. Yang pertama ini relasi dari stok bahan ke riwayat stok. Jadi kardinalitasnya itu one to many. Kenapa? Karena satu bahan dapat memiliki banyak riwayat perubahan stok, tapi setiap riwayat hanya terkait dengan satu bahan saja. Selanjutnya ada stok bahan ke resep detail. Kardinalitasnya itu many to many karena satu bahan dapat digunakan di banyak resep, sedangkan satu resep menggunakan banyak bahan. Selanjutnya ada resep detail. Resep detail ini relasi ke resep ke resep detail. Ini kardinalitasnya itu one to many. Kenapa? Karena satu resep itu memiliki banyak bahan seperti detail komposisinya, tetapi setiap detail hanya memiliki satu resep saja. Selanjutnya itu untuk relasi yang keempat ada stok bahan ke penjualan detail. Ini kardinalitasnya itu many to many karena satu bahan dapat terpakai di banyak transaksi penjualan dan satu penjualan menggunakan banyak bahan. Selanjutnya ini relasi yang kelima ini ada penjualan ke penjualan detail. Itu kardinalitasnya itu one to many karena satu transaksi penjualan itu mencatat penggunaan banyak bahan, tapi setiap detail hanya terikat dengan satu transaksi saja. Yang terakhir ada relasi dari resep ke penjualan. Ini tuh kardinalitasnya one to many karena satu resep dapat dijual berkali-kali dalam transaksi yang berbeda.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai progres proyek kami dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai website yang sudah kami buat. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke penjelasan websitenya. Jadi, di halaman login ini tuh sistemnya multi-user. Jadi, kita mendukung dua jenis pengguna. Yang pertama itu ada admin dan juga karyawan dengan hak akses yang berbeda. Jadi, kalau admin itu hak aksesnya penuh. Dia bisa melihat keseluruhan fitur yang ada di sistem. Sedangkan karyawan ini hanya bisa melihat fitur daftar belanja. Oke, langsung saja kita masuk sebagai admin. Nah, jika sudah login, maka tampilan awalnya seperti ini. Di dashboard ini kita menampilkan seperti pesanan hari ini, total bahan, stok rendah, stok berlebih, menu aktif. Dan juga kita menampilkan menu terlaris hari ini berdasarkan menu yang paling banyak terjual. Di sini juga ada bahan yang perlu perhatian seperti stok yang sudah mau habis. Selanjutnya kita langsung ke halaman kelola stok. Nah, di kelola stok ini tuh untuk mencatat bahan baku dan juga memperbarui bahan baku yang sudah dimiliki. Misalkan kita menambahkan bahan stok baru, yaitu ikan patin. Gak ada anjing ikan patin. Dan anjing. Kan bikin baru gua. Ikan patin gak ada perlu anjir. Ini aja apa ya? Ikan nila deh, ikan nila. Yaudah ikan nila dah. Ada Kulit. Ada di sini ayam ya. Kulit ada kok. Udah ikan nila dah. Ikan nila lagi. Oke, selanjutnya kita ke halaman kelola stok. Jadi di kelola stok ini tuh digunakan untuk mencatat, memantau, dan juga memperbarui bahan baku yang dimiliki. Misalkan kita menambahkan stok bahan baru tersebut, yaitu ikan nila dengan jumlah 1 dan satuannya itu ekor. Nah, maka stoknya itu berhasil ditambahkan. Lalu kita masuk ke resep kebutuhan. Di sini kita bisa menambahkan misalkan ikan nila goreng. Dengan bahannya itu kita butuh ikan nila. Jumlahnya itu 1. Nah, maka resep berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman penjualan. Nah, di sini tuh kita bisa memilih resep misalkan ikan nila goreng dengan porsi 1. Maka sistem akan menampilkan ringkasan penjualan seperti bahan, jumlah terpakainya, dan juga satuan. Nah, kita juga punya fitur tambahan. Misalkan kita buat dengan porsi 10. Nah, maka akan muncul notifikasi stok tidak mencukupi karena di stoknya itu tadi tertera 6, sedangkan kita ingin membuat 10 porsi. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita juga punya dua opsi. Yang pertama ada iya, lanjut ke belanja. Jika tidak, maka akan membatalkan. Jika kita klik ya, maka akan otomatis ke daftar belanja. Si sistemnya itu merekomendasikan secara otomatis bahan yang harus dibeli. Nah, kita juga bisa mengkonfirmasi pembelian ataupun mengekspornya itu ke WhatsApp. Oke, lanjut. Kita coba login sebagai karyawan.
Nah, untuk tampilan karyawannya ini terbatas, jadi si karyawan itu hanya bisa melihat daftar belanja apa saja yang harus dibeli, serta mengedit beberapa daftar belanjanya. Misalkan kalau misalkan ingin belanja, maka dia hanya bisa menceklis. Harusnya di sini tuh di sistemnya itu tertera daftar belanjanya, cuman mungkin karena error jadi tidak muncul. Nah, si karyawannya itu bisa mengkonfirmasi dan juga mengekspor ke WhatsApp. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai progres project kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.